Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara mahasiswa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika pada program studi komunikasi program sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Kampus Bela Negara, semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Baik, saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak saudara sekalian memfokuskan pikiran, hati, dan telinga kita. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyimpulan dalam filsafat ilmu dan logika. Penyimpulan. Dalam kuliah filsafat ilmu dan logika, UPN Veteran Jakarta. Oke. Sebagai pengantar, salah satu pekerjaan akal adalah menyimpulkan. Ada istilah lain yang juga acap kali digunakan untuk pekerjaan akal ini, yaitu menalar atau memikir, atau dengan istilah lain penalaran atau pemikiran. Pengertian penyimpulan adalah kegiatan manusia dari pengetahuan yang telah dimiliki dan berdasarkan pengetahuan itu bergerak ke pengetahuan baru. Beberapa istilah dalam penyimpulan, titik pangkal, pengetahuan yang telah dimiliki, serta yang merupakan titik tolak dalam proses pemikiran itu disebut premis, yang berarti yang mendahulinya. Jadi premis adalah hal dari mana disimpulkan sesuatu. Hasil pemikiran atau kesimpulan, pengetahuan baru yang diperoleh berdasarkan premis-premis tertentu. Penyimpulan, proses mengambil suatu kesimpulan dari premis-premis tertentu. Hubungan atau konsekuensia merupakan hubungan antara premis dan kesimpulan, serta merupakan dasar untuk kesimpulan. Beberapa istilah dalam penyimpulan. Kesimpulan yang sah adalah kesimpulan yang dapat dan harus diambil dari premis-premis tertentu. Kesimpulan yang tidak sah adalah kesimpulan yang salah, yang tidak boleh atau tidak dapat diambil dari premis-premis tertentu. Sah atau tidaknya suatu kesimpulan tergantung dari ada tidaknya konsekuensi antara premis dan kesimpulan. Nah, ada dua syarat kesimpulan yang benar. Yang pertama, titik pangkal, yakni premis-premis harus benar dan tepat. Yang kedua, jalan pikiran harus logis dan benar. Harus ada hubungan yang sah antara premis dan kesimpulan. Oke. Nah, di sini ada penyimpulan langsung ya. Apa itu penyimpulan langsung? Penyimpulan langsung adalah proses membuat kesimpulan dengan cara bertolak dari suatu pernyataan tertentu dengan memaknai subjek dan predikat yang sama. Nah, dalam penyimpulan langsung terbagi menjadi ekuivalensi dan pembalikan. Apa itu ekuivalensi? Ekuivalensi adalah penyimpulan langsung dengan cara menyimpulkan hal yang sama persis. Tidak ada proposisi baru, tidak ada kesimpulan baru, karena kesimpulan yang dibuat
tidak menyatakan sesuatu yang baru. Yang ada hanya perumusannya saja yang berbeda. Subjek dan predikatnya sama. Nah, contoh ekuivalensi. Tidak ada orang Inggris yang jago pencak silat. Maka kita dapat secara langsung menyimpulkan tidak ada jago pencak silat yang berbangsa Inggris. Selanjutnya, ada orang pintar yang kurus. Maka kita juga dapat mengatakan ada orang yang kurus yang pintar. Nah, ini ya ekuivalensi seperti itu. Nah, pembalikan. Membalik suatu proposisi berarti menyusun suatu proposisi baru dengan jalan menggantikan subjek dan predikat. Pegawai negeri itu bukan pegawai swasta. Dapat dibalik nih. Pegawai swasta itu bukan pegawai negeri. Kalimat ini dapat dibalik S dan P-nya, yaitu subjek dan predikat. Dapat ditukar tempatnya tanpa mengurangi kebenaran ucapan tersebut. Nah, tentu berbeda jika dikatakan setiap pegawai negeri itu warga negara Indonesia. Tentu tidak bisa dibalik menjadi warga negara Indonesia itu pegawai negeri. Gitu. Nah, selanjutnya ada lambang proposisi. Lambang A, kuantitas, kualitas, universal, positif. Kemudian rumusnya semua S adalah P. Kemudian lambang I, kuantitas, kualitas, partikular, positif. Rumusnya sebagian S adalah P. Lambang E, kuantitas dan kualitas, universal negatif. Rumusnya adalah semua S bukan P. Lambang O, kuantitas, kualitas, partikular negatif. Rumusnya sebagian S bukan P. Oke, nah hasil pembalikan, premis A, semua S adalah P. Pembalikannya I, sebagian P adalah S. Premis E, semua S adalah bukan P. Pembalikannya E, semua P adalah bukan S. Premis I, sebagian S adalah P. Pembalikannya I, sebagian P adalah S. Premis O, sebagian S bukan P. Pembalikannya tidak ada konklusi yang valid. Nah, jika proposisi A dibalik, hasilnya ialah menjadi proposisi I. Apa itu? Contoh, semua ayam adalah unggas, ini A. Maka pembalikannya adalah sebagian unggas adalah ayam, ini I. Lanjut. Jika proposisi E dibalik, hasilnya ialah proposisi E. Misalnya, apa itu? Misal, semua anjing bukan kucing. Maka pembalikannya adalah semua kucing itu bukan anjing. Semua siswa SMP bukan siswa SMA. Maka pembalikannya, semua siswa SMA bukan siswa SMP. Gitu ya. Ya. Nah, lanjut. Jika proposisi I dibalik, hasilnya ialah proposisi I lagi. Contohnya, beberapa mahasiswa adalah orang jujur. Ini I. Maka hasil pembalikannya adalah beberapa orang jujur adalah mahasiswa. Nah, lanjut. Proposisi O tidak dapat dibalik. Misalnya, ada manusia yang bukan dokter. Tentu tidak bisa dibalik menjadi ada dokter yang bukan manusia. Kemudian di dunia ini banyak orang yang bukan orang Indonesia. Tentu tidak bisa dikatakan ada yang banyak orang Indonesia yang bukan manusia. Ora iso toh? Ya. Nah, eneng catatan iki apa? Nah, catatan pembalikan proposisi kerap kali perlu menjabarkan kalimat terlebih dahulu menjadi bentuk logis S sama dengan P. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Misalnya, anjing itu menggigit tuannya, dibalik menjadi tuan itu menggigit anjingnya. Piye iku? Yo, lanjut ya. Nah, saya ingin mengajak analisis ya.
pada teman-teman sekalian, semua yang dapat dipegang, dilihat, diraba, dan material itu real atau nyata. Jadi yang real atau nyata adalah hanya apa yang dapat dipegang, dilihat, diraba, dan material. Nah, lanjut. Semua yang dapat diukur oleh ilmu pengetahuan itu mempunyai arti bagi ilmu. Jadi semua yang mempunyai arti bagi ilmu harus dapat diukur. Dan yang tidak dapat diukur oleh ilmu pengetahuan itu tidak mempunyai arti. Monggo dianalisis ya. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, salam sehat, salam bahagia, salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.